Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan kesehatan kepada kita semua, terkhusus kepada para sahabat semuanya. Begitu juga kesejahteraan senantiasa diraih oleh para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam program Ngakuri, yaitu ngaji Quran Syekh Akbar Ibnu Arabi, sebagaimana biasanya kita mengaji kitab tafsir yang ditulis oleh Syekhul Agung, yaitu Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Dalam kesempatan hal ini kita akan coba membuka tafsirnya Syekhul Akbar bagaimana menafsirkan surah Al-Kahfi ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Dalam ayat ini Syekhul Akbar Ibnu Arabi mencoba untuk mengelaborasi pemahamannya terhadap ayat tersebut dan dihubungkan dengan kekinian, artinya pada masanya Syekhul Akbar, bahkan memiliki korelasi dengan kemajuan peradaban yang sedang kita alami, yaitu pada abad 21 ini. Kata Syekhul Akbar, "Idza syahadta hadzal insya' wal ifna, falaysa halu ashabil kahfi ayatan ajibatan." Kalaulah engkau katanya menyaksikan dan mengalami langsung terhadap isi daripada ayat ini, kata Syekhul Akbar, yang terjadi bukan sekadar insya', adanya sebuah pembangunan nilai. Begitu juga ada sebuah kepanaan, sebuah peleburan ego dalam diri manusia yang terjadi, yang dialami oleh para pemuda di Gua Kahfi tersebut. Itu bukan sekedar ayat yang ajibatan, sebuah ayat yang miracle, sebuah ayat yang luar biasa, sebagai tanda yang luar biasa bagi kita semua. Tetapi kata Ibnu Arabi, min ayatina bal hadhihi ajab. Tapi ayat ini menunjukkan sebuah tanda yang luar biasa kepada kita semua, terkhusus kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan anugerah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini memiliki konteks yang up to date, aktual dengan era kekinian. Karena sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran itu bicara pada hari ini. Artinya Al-Quran bukan sekadar cerita kisah, bukan sekadar historis. Karena kalau Al-Quran sekadar cerita maupun historis, berarti Al-Quran itu adalah mitos, artinya cerita. Tapi Al-Quran adalah sebuah pesan daripada Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memiliki konteks sesuai dengan kehidupan umatnya pada hari ini atau pada masa umat itu membaca ayatnya tersebut. Kata Ibnu Arabi mengatakan, wa'lam anna ashabal kahfi humus sab'ah al-kamal. Jadi yang dimaksud dengan ashabul kahfi, orang-orang yang berada di gua itu adalah yang berjumlah 7, merupakan kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Al-qaimuna bi amril haq. Orang yang senantiasa berkonsisten, beristiqamah, melaksanakan daripada perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Daiman. Senantiasa. Adanya Allah sana qaimuna bi amril haqi, daiman, orang-orang yang senantiasa konsisten dan istiqamah menjalankan kebenaran, menjauhi segala larangan yang telah dilarangnya. Oleh karena itu, alladzina yaqumu bihim al-alam. Artinya, yang dilakukan oleh ashabul kahfi yang 7 pemuda tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan oleh alam-alam yang lain. Kenapa? Hanya seluruh alam selain daripada manusia senantiasa bertasbih, senantiasa memuji, senantiasa mengagungkannya siang dan malam, artinya senantiasa istiqomah. Nah, ilustrasi daripada istiqomah kelanggengan para pemuda yang ada di berguha tersebut, sebagaimana
umat-umat yang lain dan makhluk-makhluk yang lain. Karena kejadian tersebut kata Ibnu Arabi wala yakhlu anhum az-zaman al-adadil kawakib as-sab'a as-sayyara. Jadi yang terjadi kepada pemuda tersebut bukan terjadi pada masa itu saja. Tapi itu akan senantiasa berputar sebagainya perputarnya al-kawakib as-sab'a. Sebagaimana perputarannya bintang-bintang yang 7 ini yang ada di gugusan kosmos yang berada di gugusan perbintangan kita ini yang disebut dengan Bima Sakti. Jadi berbintang-bintang yang ada 7 seperti adanya Pisces, Aquarius, ya, Sagittarius, dan Darius ada Jupiter, Merkurius dan sebagainya yang penting yang 7. Jadi sebagaimana perputaran bintang tersebut. Artinya apa yang dilakukan oleh para pemuda tersebut senantiasa terjadi di bumi ini sebagaimana perputarannya bintang-bintang pada rotasi. Itu kata Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Kenapa demikian? Karena kata Ibnu Arabi, wa tabbaqaha fa kama sakharahallahu taala fi tadbiri nizami alami surah kama asaru ilahi biqauli. Karena kejadian peristiwa yang terjadi di para pemuda tersebut, Allah Subhanahu wa taala senantiasa lakukan kepada makhluk-makhluk yang lain akan senantiasa ada. Sebagaimana disinggung dalam Al-Qur'an kata Ibnu Arabi dalam surah An-Nazi'at ayat 4 dan 5. Fasabiqati sabqa falmudabbirati amra. Nah, ayat An-Nazi'at ini memperkuat terhadap eksistensi atau peristiwa yang akan selalu ada di muka bumi ini, yaitu para hamba Allah yang senantiasa melakukan sebuah pengalaman ritual riyadhah, senantiasa beristiqomah dalam menemukan nilai keagungan, seperti hanya telah pernah dilakukan oleh para ashabul kahfi, para pemuda tersebut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini sebagaimana tadi dijelaskan sepintas oleh Ibnu Arabi, pembahasan selanjutnya Ibnu Arabi membaca dari sisi esoteris dari makna kahfi atau gua. Guha atau gua dalam makna esoterisnya Ibnu Arabi itu seperti apa yang ditulis dalam tafsirnya tersebut. Wal kahfi wal kahfu huwa batinul badan warraqim zahiruhu. Kata Syekhul Akbar, yang dimaksud dengan kahfun atau guha itu adalah merupakan batinul badan, merupakan esoteris, merupakan diri daripada manusia, merupakan isi dari kedalaman daripada manusia. Adapun ar-raqim itu zahiruhu, itu adalah luarnya tubuh manusia atau luarnya jiwa manusia. Karena kalau kita terjemahkan dalam bahasa biasa, kahfun itu kan guha. Ar-raqim itu berbagai macam makna, di antaranya raqim itu adalah susunan daripada nama-nama, atau ar-raqim itu adalah papan yang berisi terhadap nama-nama 7 dan berbagai lagi arti daripada ar-raqim. Tapi yang pasti menurut Ibnu Arabi, kahfun guha itu adalah merupakan gambaran daripada batinul badan, merupakan daripada kedalaman daripada jiwa atau jiwa manusia. Sedangkan ar-raqim itu adalah dohirnya, itu adalah dohir lahiriahnya daripada badan. Kenapa ar-raqim dikatakan zahiruhu? Allazi intaqasha bisuwaril hawasi wal a'dha. Karena ar-raqim ini adalah intaqasa, karena tertulisnya tadi tertulisnya dengan apa? Dengan diilustrasikan dengan suwarul ihsas. Suar itu adalah visual daripada rasa, hawas. Visual daripada rasa. Di intaqasa bisuwaril hawas. Jadi tulisan tadi itu memang ditulis adalah berdasarkan visualisasi daripada rasa. Rasa apa? Di antaranya kata Ibnu Arabi, in pasaro billauhi allazi rukimat fihi asmauhum wal alam al jismani. Bisa jadi intakosa tulisan visualisasi
Rasa itu adalah yang pertama bisa ditafsirkan dengan apa? Lauhah. Lauhah itu papan. Papan rukimat yang ditulis nama-nama yang ketujuh pemuda tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inja'ala ismal wadi alladhi fihil jabal wal kahf wan nafs al hayawaniyah. Bisa juga yang dimaksud dengan rokim itu adalah nama daripada wadi. Wadi itu adalah lembah. Nama daripada wadi yang ada di gunung tersebut. Jadi kan ada jabal, ada gua. Nah gua itu menghadap ke wadi lembah. Kemudian injal bisa jadi yang ketiga injal ismal kalab wal alam al uluwi. Bisa aja itu ditulisnya adalah namanya apa? Anjing, kan ada anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi itu. Berserta al alam uluwi, berserta daripada dunia langit, artinya dunia langit pada dunia transendental. Dan keempat, bisa jadi yang dimaksud dengan ar-rokim itu, kenapa dibilang az-zohir itu adalah inja'ala isma qaryatihim ala ikhtilafil aqwal fit tafasir inja'ala. Bisa aja artinya Allah menjadikan bahwa nama ar-rokim itulah nama sebuah desa mereka, nama desanya mereka, nama kampungnya mereka, kan isma qaryatihim, sesuai dengan perbedaan daripada penafsiran yang ada. Bisa kita ambil 4. Jadi ar-rokim itu sebagai zohirnya tadi, sebagai ruh daripada tubuh manusia tadi bisa ditafsirkan 4. Baik pertama adalah papan nama-nama para pemuda yang 7. Bisa dinamakan juga nama daripada lembah. Yang ketiga adalah nama daripada anjing ar-rokim. Bahkan yang keempat adalah nama daripada kampung para pemuda tersebut. Itu dari sisi esoteris manakah. Nah dari sisi mana esoteris ini? Kahfi dan gua. Kalau kita mengkaji, menelisik terhadap para kajian para tasawuf, para sufistik, senantiasa namanya gua, artinya kan gua ada ke sini. Artinya selalu menunjukkan ke dalam diri manusia. Sebagaimana firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam kau perhatikan apa yang dalam dirimu. Wa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama engkau di mana engkau aja berada. Innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa Allah senantiasa dekat daripada urat leher, semuanya menuju ke sini guha tadi itu. Jadi kahfilah perlambangan simbol daripada sebuah guha agar masuk ke dalam diri manusia. Adapun rokim yang tadi itu adalah badannya, tapi yang pasti esensi daripada 7 itu ada dalam diri manusia. Itu makna esoteris yang pertama. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Sisi lain daripada ayat tadi yang telah disinggung tentang pertama adalah kata daripada kahfi, kemudian ar-rokim. Nah sekarang Syaikhul Akbar melihat kembali wa minhumul anbiya as-sab'ah al-mashhuruna al-mab'usuna bihasbi qurun wal adwar. Kata Syaikhul Akbar yang dimaksud dengan ketujuh pemuda atau ketujuh orang yang dalam gua kahfi tersebut adalah merupakan ilustrasi daripada orang-orang pilihan yang pernah Allah kirim sesuai dengan era, sesuai dengan masa, sesuai dengan waktunya, dan sesuai dengan daripada perannya. Jadi ketujuh pemuda itu adalah merupakan ilustrasi, merupakan perlambangan bahwa ketujuh tersebut, manusia pilihan tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, yang turun sesuai dengan era dan masanya dan sesuai dengan perannya. Kemudian wa in kana kullu nabiyyin minhum ala zikri wahum wa in kana kullu nabiyyin. Ketujuh tersebut adalah berasal daripada nabi-nabi. Ala zikri sebagaimana telah disebut. Siapa? Pertama adalah Adam, kedua adalah Idris, ketiga adalah Nuh, keempat Ibrahim, kelima Musa, keenam Isa, dan ketujuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan 7 titik itulah manusia pilihan. Itulah dalam konteks pada hari ini, kalau kita mengaji budaya senantiasa ngaji Satria Piningit atau Budak Angon, itulah 7 pilihan yang pernah terjadi
dalam sepanjang zaman, dalam sepanjang era di dunia ini. Semenjak daripada mulai zaman Nabi Adam, itu era yang pertama. Kedua adalah turun ke generasinya Nabi Idris. Selanjutnya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, sampai ke Muhammad. Itu kan terjadinya adalah ratusan ribu tahun. Dari Nabi Idris aja ada yang menulis itu sekitar 250.000 tahun dalam penelitian sebuah arkeologi ditemukan. Yang pasti esensinya bagi kita adalah ketujuh yang pernah berlada yang harus kita ikuti adalah daripada napak tilas ketujuh manusia pilihan tadi itu yang sudah makanya masuk ke dalam diri. Itu Ibnu Arabi menginginkan bahwa ketujuh tersebut adalah merupakan napak tilas nilai-nilai spiritual yang harus diikuti dan bahkan telah ada dalam diri setiap manusia. Karena ketujuh tipologi orang-orang tersebut adalah kalau kita kaji dan kita ikuti perjalanannya, maka kita dengan sendirinya bisa mendapatkan nilai-nilai yang agung, nilai-nilai menjadi orang-orang pilihan. Bukan hanya kita secara plus 100% kita menjadi itu, tapi minimal kita mendapatkan nilai-nilai keberkahannya daripada ketujuh orang-orang pilihan, ketujuh satria peningit yang pernah terjadi di dunia ini. Itu daripada makna Ibnu Arabi. Kenapa Muhammad SAW disebut sebagai manusia pilihan yang ketujuh? Li'annahu ashabi al-makhsusu bimu'ajizati insyiqaqil qamar. Karena yang ketujuh tadi, karena manusia pilihan yang ketujuh yaitu Muhammad SAW itu khusus. Karena beliau mendapat mukjizat bisa membelah yang namanya bulan purnama. Siapa yang bisa membelah bulan purnama sekalipun Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat kelebihan mukjizat yang bisa menguasai dunia berbagai hal alam. Tapi mukjizat yang belum pernah terjadi yang turun kepada para nabi, kecuali yang pernah turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana membelah bulan. Itu mukjizatnya. Atau yang dimaksud dengan Ibnu Arabi, yang dimaksud dengan insyiqaqul qamar itu adalah apa? Infilaquhu anhu lizuhurihi fi daurati khatamin nubuwah wa kamula bihi ad-din al-ilahi. Ini maksud dengan mukjizat bisa membelah bulan itu, yang dimaksud itu adalah apa? Menunjukkan sebuah posisi agungnya Muhammad SAW yang memiliki sebagai khatamun nubuwah, yang memiliki sebagai stempel kenabian. Ya, karena yang maksud khatam tadi ya, seluruh para nabi, seluruh para rasul itu ketika mau diutus ada stempelnya. Karena itu dia sebagai benar Nabi khatamun nubuwah, stempel kenabian. Bahkan ditulis dalam kitab Futuhat Makkiyahnya itu bagaimana an-nubuwah. Jadi Muhammad SAW itu ada sebagai ashabun nubuwah, sebagai orang kenabian yang memiliki tentang ashabun nubuwah. Ada orang yang menentukan kenabian, orang yang memberikan legalitas terhadap nabi yang akan turun kepada rasul yang turun, itu mulai stempelnya kenabiannya Muhammad SAW. Dari mulai zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, kalau kita meruntut kepada orang yang tujuh tadi itu, stempel kenabiannya atau legalitas kenabiannya, legalitas satria peningitnya, legalitas budak angonnya, itu daripada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diturunkannya pertama, dia menjadi sebagai nur, sebagai ruh yang pertama. Keagungannya yang pertama, tapi era penurunannya ke bawah terakhir, maka dia sebagai huwal awal wal akhir. Itu makna daripada huwal awalu wal akhiru daripada ini. Kemudian Rasulullah SAW, alhamdulillah adalah azan. Berarti azan itu artinya mengizinkan. Baik. Jadi Muhammad SAW sebagai yang dikatakan, ada sebuah hadis, inna zamana qad istadaru ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard, kata Rasulullah. Sesungguhnya waktu zaman itu senantiasa berputar sebagaimana Allah telah menciptakan hari sebagaimana Allah ketika Allah menciptakan di hari langit dan bumi. Jadi ketika hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, senantiasa berputar yang namanya waktu tadi itu. Ya betul kan, sebagaimana dalam tafsir itu dia dalam
dalam Futuhat Makkiyah juga dikatakan bahwasanya Allah menciptakan waktu itu, berputarannya itu adalah senantiasa berporos kepada adanya apa? Adanya bulan dan matahari, berporos kepada adanya namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa berputar. Artinya dia menunjukkan bahwasanya orang-orang yang 7 pilihan tadi itu adalah senantiasa berputar. Artinya akan senantiasa terjadi dalam kelipatan 7. Nah, siapakah satu pilihan yang akan ada di dunia ini? Terkhusus di Indonesia ini? Ya, nanti kita ikuti saja ya. Nanti kan kita kaji-kaji lagi dari sisi yang lainnya. Yang pasti kata Ibnu Arabi menyitir sebuah hadis, ka'anna bunyanan nubuwah qad tama wa baqiya minhu maudi lubnatin wahidatin fakuntu anatil kalubna, itu kata Rasulullah. Jadi bagaikan bangunan kenabian ini adalah telah sempurna, qad tama, telah sempurna. Dan intisari daripada kenabian itu hanya ada di dalam diriku. Maka kata Rasulullah, fakuntu anatil kalubna, maka aku ini adalah intisari daripada kenabian. Tadi daripada khatamun nubuwah. Jadi kalau kita singkat daripada Anbiya as-Sabah inilah para manusia pilihan, para satria peningit, para yang senantiasa telah dipilih oleh Allah, tapi saripati stempel kenabian dan satria peningit itu berasal daripada khatamnya, stempelnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam tafsirnya tersebut meneruskan bahwa waqad ittafaqu al-hukama al-muta'ahilah min qudamai al-fars, bahwa para teosofi kuno, teosofi para filosof, para teosofi kuno di era atau di masanya Kekaisaran Persia mengatakan, artinya para teosofi yang ada di era Persia kuno mengatakan, berpendapat atau bersepakat, anna maratibal aqli wal arwah ala mazhabihim fit tanazul tatadha'af isyraqatu. Artinya standar kualitas akal maupun kualitas ruh, spirit yang ada dalam diri setiap manusia itu senantiasa tanazul, artinya terjadi sebuah kenaikan maupun penurunan. Tapi yang pasti kenaikannya senantiasa tatadhu'ab, senantiasa naik. Artinya sebagaimana ini sepakat terhadap memperkuat terhadap posisi kualifikasi yang ada di orang-orang yang 7, terkhusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para teosofi juga telah berpendapat, kata Syekhul Akbar, fakulu ma ta'akhara fi rutbah kana hadduhu min isyraqatil haq wa anwarihi wa subhati asata wajihata isyraqat anwarul wasaitu afratu azyad. Hanya fakulu ma ta'akhar, setiap yang terakhir fi rutbah, fi rutbah dalam susunan turunnya tadi itu seperti yang terjadi kepada Muhammad kan awal diciptakannya, tapi ketika berperan ke bumi kan terakhir rutbah dalam posisi turun untuk bertugasnya tadi, kana hadduhu, maka dia hadduhu, keuntungannya, nasibnya itu apa, min isyraqatil haq, nasibnya itu apa, baik, akan muncul apa sebenarnya isyraqat, apa muncul sebuah nur, nilai-nilai spiritual yang benar dan tepat yang ada muncul dalam diri Muhammad. Begitu juga apa, hadu min isyraq min wa anwarihi, begitu juga nur terang benderang. Artinya nilai spiritual, nilai keagungan itu akan muncul terhadap dirinya orang yang turun terakhir, dalam hal ini kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan para teosofi kuno di era Kekaisaran Persia. Begitu juga kata Ibnu Arabi, fakaza fi zamani fahuwa al-jami'u al-hasiru li sifatil kulli wa kamalatihim al-hawi li khawasihim wa ma'anihim al-kamali al-khas bihil lazim walil hayati ijtima'iyah. Artinya begitu juga fi zaman,
dalam era tadi itu bahwa jamil hasil. Jadi kajian Nabi Muhammad SAW ini merupakan menyatukan daripada kelebihan maupun kekurangan yang pernah turun kepada sebelum kajian Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab sebagaimana yang saya baca dalam Futuhat Makkiyah itu, bahwa Rasulullah alim tu minal awal alim tu minal awalin alim tu minal awalin wal akhirin, kata Rasul. Ada sebuah hadis yang mengatakan alim tum al awal minal awalin wal akhirin. Artinya Rasulullah ini mengetahui apa yang telah diperbuat oleh para sebelumnya atau pengetahuan atau mukjizat yang pernah didapat oleh para sebelumnya. Yang keenam tadi dari mulai daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Rasulullah mengetahui itu. Seluruh mukjizat, kelebihan, kapasitas dan kapabilitas yang keenam sebelumnya. Bahkan Rasulullah mengetahui minal akhirin, artinya kepada yang akan selanjutnya. Makanya wajar ada beberapa hadis itu, apa yang terjadi pada hari ini telah Rasulullah katakan. Kenapa? Karena Rasulullah mengetahui minal awalin wal akhirin. Akhirnya yang ke depan tadi itu. Itu kelebihan daripada Rasulullah SAW. Karena dia merupakan sebagai apa? Lisifatil kuli. Karena dia merupakan penyempurna daripada sebelumnya. Wa kamala itu juga penyempurna daripada sebelumnya. Itu kelebihan daripada orang yang diciptakan nurnya pertama tapi turunnya terakhir terjadi kepada dirinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pilihan, sebagai tipologi pusat daripada satria peningit yang akan terjadi setelah pasca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandangan teosofi tadi itu diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadisnya, bu'aistu li utammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Aku diutus ini untuk menyempurnakan moral. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, annas ma'adinun kama'adin zahab wal fiddah. Manusia itu adalah bagaikan mineral, ya bahan mineral seperti emas, perak, palladium, uranium. Nah, manusia itu ma'adinun, mineral, bagaikan mineral emas dan perak. Artinya setiap manusia itu ada punya tingkat-tingkatan. Apakah dia menjadi emas, apakah dia menjadi perak, bahkan dia menjadi palladium atau uranium. Nah, begitu juga dalam susunan yang ketujuh pada Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis lagi yang lain, Rasulullah memperkuat dengan hadisnya, awwalu ma khalaqallahu nuri wa kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wa tin, kata Rasul. Awal atau pertama yang Allah ciptakan adalah nur. Wa kuntu nabiyan, dan aku ini sebagai nabinya, sebagai pusat dari para nabinya. Sementara Adam itu sedang berada di antara air dan tanah. Artinya aku telah diciptakan sebagai nur, bahkan aku telah dijadikan sebagai nabi. Sementara Adam pada masa itu baru dalam keadaan masih antara air dan tanah. Hanya belum terwujud, aku telah diciptakan. Nah, ini esensi daripada kelebihannya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai tipologi bahkan pusat daripada para satria peningit manusia pilihan setelah Rasulullah SAW menjalankannya. Apakah kita membahas bagian daripada ketujuh tadi itu? Dia akan meneruskan kenabian, terkhususnya artinya bukan akan lahir lagi nabi-nabi baru, tapi intinya adalah nilai-nilai kenabian, nilai kerasulan yang pernah diraih oleh para nabi, terkhusus oleh Muhammad SAW, turun kepada kita minimal kita untuk bisa menjadi kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga maupun untuk tetangga yang lain. Jadi jelas kata Ibnu Arabi, jadi ciri-ciri kenabian atau ciri-ciri manusia pilihan tadi itu yang telah terjadi di dunia ini, ya semoga hal itu juga terjadi kepada yang akan memimpin bangsa kita, semoga ya dari cukup kekurangan yang pernah terjadi di eranya sekarang, nanti semoga pada satu saat akan muncul pemimpin yang dibanggakan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari keterangan Syekhul Akbar tadi kita bisa mengetahui eksistensi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagian dikatakan oleh Ibnu Arabi, bahwa mutaqaddimun alaihim birutbah wal uliyah wasyaraf wal fadilah. Nabi Muhammad SAW merupakan awal daripada sisi kemuliaannya, dari sisi kepemimpinannya, dari sisi nilai yang lebih daripada para manusia pilihan yang 6 tersebut. Awal wa mutaqaddim birutbah. Kemudian dia mutaakhirun anhum bizaman, tetapi Muhammad SAW terakhir ya dari sisi hitungannya, dari sisi eksistensi, sisi kualifikasi, sisi kemuliaan, kelurahan, keagungan, dia yang pertama. Tapi Muhammad SAW terakhir mutaakhirun dari sisi apa? Dari sisi waktu ya, Muhammad kan turun setelah para yang 6 tadi itu. Wa huwa ainuhum bitibari siri wal wihda azatiyah. Nabi Muhammad itu kata Ibnu Arabi sebagai apa? Sebagai ainu, sebagai matanya, sebagai saripatinya daripada ketujuh tadi, dan juga sebagai kesatuan daripada zat yang ada. Falhasil anna ikhtilafahum wa tabayunahum ruhan wa qalban wa nafsan la yunafi ittihadahum bil haqiqah wa kadza ibtilhum bil azmina la yunafi la yunafi ma'iyyatahum fil azal wal abad wa anil jami kama qol. Artinya dengan adanya perbedaan tadi, dia perbedaan awal dan akhir, perbedaan waktu, perbedaan diciptakan dan sebagainya itu, baik perbedaan ruhan secara ruh, secara jiwa, itu tidak akan menafikan kesatuan wujud ketunggalan daripada yang, karena walaupun 7 itu merupakan kesatuan tidak dipisahkan satu sama lainnya, sebagaimana diperkuat oleh ayat Al-Qur'an, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Di ayat yang lain la nufariqu baina ahadin minhum. Artinya Rasul itu adalah kami faddalna ba'dahum ala ba'd, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Tujuannya adalah bukan untuk mencerai-berai, memperlihatkan kelebihan kekurangan, tapi merupakan daripada itu merupakan sunatullah turunnya satu sama lain, tapi merupakan kesatuan la nufariqu baina ahadin batal, merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, merupakan bagaikan rantai yang satu sama lain saling menyambung. Kalau tidak ada satu maka akan terputus sekalipun dari itu mutaqaddim wa mutaakhir. Dengan adanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di awal katakan kata Syaikhul Akbar, kanjeng Nabi Muhammad SAW yang memegang namanya khatamun nubuwwah. Yang selanjutnya para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Siapa Ashabul Kahfi? Sejatinya, sebagaimana kalau kita melihat dalam sejarah bisa dilihat ya, dalam beberapa video bisa kita ketemukan. Itu asbabun nuzulnya ayat tadi itu cerita awalnya memang sebagaimana kita banyak telah dikupas, seorang 7 ya, para pemuda 7, tapi akan lebih melihat lagi ke sisi yang lebih dalam kepada kita, yaitu Ibnu Arabi ingin mengetahui siapa Ashabul Kahfi dalam perjalanan ruhani manusia tadi. Maka kata Ibnu Arabi, wa yajuzu ayakunal murad bi ashabil kahfi ruhaniyatil insan. Boleh saja yang dimaksud dengan Ashabul Kahfi, orang pemuda tadi itu merupakan ruhani, hanya level-level keruhanian atau spiritual daripada diri manusia. Allati tabqa ba'da kharabil badan. Artinya itu akan muncul ruhani tadi itu setelah fana, setelah hancur badan ini. Bukan artinya kita harus mati dulu baru kita hidup spiritual. Itu ada sebuah metodenya bagaimana memunculkan ruhani yang 7 tadi itu ya. Ba'da kharab artinya bagaimana kita memfanakan, meniadakan keakuan, meniadakan yang lahir yang badan ini, melahirkan yang namanya sir, melahirkan sebenarnya ruhani akan hidup yang 7 tadi. Maka kita Ibnu Arabi wa qaulu man qala salasa, kalau yang mengatakan bahwa yang tinggal di gua itu salasa, isyaratun ila, 3 itu menunjukkan kepada apa? Isyaratun ila ruh, akal wal qalb. Wal qalb hiya nafsu al mulazimah li babil kahfi. Jadi kalau yang mengatakan yang ada di gua itu 3, itu artinya 3 itu pertama adalah ruh, kedua akal, ketiga hati. Adapun keempatnya itulah anjing. Anjing itu ya yang menjaga diri ego dalam diri manusia. Kalau kita memahami dalam diri manusia itu ada 3 tadi, itu ruh, akal dan hati, sedangkan anjing itulah ego dalam diri manusia. Wa man qala, kata Ibnu Arabi, barang siapa yang mengatakan dalam gua itu ada 5, khamsa isyaratun ila ruh, qalbun, akal,
An-nazari akal nadori, akal nadori itu apa namanya? Akal sifatnya teoritis yang biasa menteorisasi segala sesuatu hal. Wal akal amali, sifat akal yang senantiasa berhubungan sifatnya apa? Sifatnya proses acting langsung. Jadi akal ada dua, al aklun nadori, ada al aklul amali. Akal nadori, al akal sifat dia akan selalu menteorisasikan, menemukan teritori. Yang kedua al aklu al amali, al akal sifat langsung membuat sifatnya cuklak, petunjuk pelaksana. Wal kuwa al qudusiyah lil anbiya dihiya al fikr. Juga ada kalau ada yang mengatakan boleh saja waqala sabah fatilka al khamsah, yang 5 tadi itu ya, dari ilaru, kal akal hati, akal nadori, akal amali, kemudian kuat al qudusiyah, itu kelima ditambah yang ketujuh, yang keduanya adalah asiri wal khif, ma'asiri wal khifa. Ada dengan sir yang ada dalam diri setiap diri manusia, wal khifa wallahu a'lam. Wal khifa artinya ada 7, kelima keenamnya adalah sir. Sir dalam bahasa saya yang keenamnya adalah muncullah siapa diri kita ini, aku ini. Jadi ketujuh tadi kalau kita dalam menemukan ruh, hati, akal nadori, akal amali, kekuatan kesucian, kemudian kesucian pun yang keenam, yang kedua, yang keenamnya adalah sir. Sir, apa sirullah atau sirul insan. Yang ketujuh baru munculan namanya aku. Jadi ashabul kahfi itu siapa? Anda yang bisa menjawab diri masing-masing. Yang pasti ashabul kahfi itu adalah lambang daripada edukasi tarbiyah untuk menciptakan yang nama satria peningit di era milenial ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan daripada tafsir daripada ayat dalam surah Al-Kahfi ini dari Pak Ibnu Arabi. Semoga sahabat semuanya bisa memahaminya. Walaupun ada kesalahan-kesalahan itu saya mohon maaf, itu dari diri saya sendiri. Yang pasti ini adalah dari pandangan Ibnu Arabi. Semoga pandangan ini senantiasa sesuai dengan era kekinian. Bagaimana diri kita bisa melahirkan namanya Ashabul Kahfi, dan kita bisa lebih memahami sebenarnya siapa satria peningit yang 7 tadi yang ada dalam diri manusia, dan siapa adalah sumber daripada satria peningit tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.